Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabul aimani wan nuduri. Nah, ini menerangkan masalah nazar dan sumpah. Itu nanti hukumnya bagaimana ketika dilanggar, itu ada kafaroh yang bagaimana, lah nanti akan dijelaskan. Kitabul aimani utawi iku kitab nerangake pira-pira sumpah, wan nuduri lan pira-pira nazar. Layan akidu ora dadi apa al yaminu apa sumpah, ora dadi sumpah mau ila billahi kejaba kelawan Allah taala hale mahurus illa billahi kejaba kelawan lafat Allah taala. Jadi sumpah iku bisa menggunakan nama Allah. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah. Nah, iku bisa menggunakan nama Allah untuk melakukan sumpah. Dan misalkan menggunakan selain nama Allah nah, au bismin utawa kelawan asmane Allah min asma'ihi saking pira-pira asmane Allah, atau menggunakan nama Asmaul Husna. Boleh. Contohnya apa? Menggunakan lafaz kholik misalkan, wa kholikin demi zat kang nyiptaake. Jadi menggunakan lafaz kholik iku bisa. Jadi sumpah iku bisa menggunakan lafaz Allah wallahi, bisa menggunakan lafaz kholik. Wal kholik ngono iku bisa. Wa sifatin lan sifat min sifati zatihi saking pira-pira sifate zate Allah. Bisa menggunakan sifat, bisa. Contohnya apa? Ka ilmihi wa qudratihi, demi kekuasaannya Allah, wa qudratihi. Jadi menggunakan sifatnya bukan nama Allah. Jadi dia menggunakan sumpah tapi wa qudratihi, demi kekuasaannya Allah, bisa. Jadi sumpah itu bisa menggunakan nama Allah wallahi, bisa menggunakan asma'nya Allah, Asmaul Husna misalkan, wal khaliq misalkan, atau menggunakan sifatnya Allah, wa qudratihi, demi kekuasaannya Allah, bisa. Nah, di masyarakat kita terkadang ada yang menggunakan sumpah itu tidak menggunakan ini. Tapi misalkan sumpah demi pocong misalkan, atau sumpah demi apa. Lah, itu bahaya. Jadi sumpah itu tidak jadi dengan adanya kata-kata selain tiga iki mau. Ketika nantinya sumpah waman utawi sapane wong halafai kulamun sumpah sapa man oleh sumpah mau bisodakoh timalihi kelawan sodakoh bondone man. Ketika ada orang bersumpah masalah sodakoh hartanya, maka fahuwa mongko iku utawi wong kang sumpah mukhayyarun iku den sekarep milih ning di baina sodakoti ing dalem antarane sodakoh au kafaratil yamini utawa kafarah sumpah. Jadi ada orang sumpah bersodakoh hartanya misalkan 100.000. Lah, iki dia boleh memilih antara dia membayar sodakoh 100.000 atau dia membayar kafarah sumpah. Jadi ini ada orang sumpah masalah harta sodakoh misalkan 100.000 katakanlah. Dia boleh memilih antara dia membayar sodakoh 100.000 atau dia membayar kafarah sumpah. Lah kafarah sumpah bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Qauluhu wala syai'a fi lagwil yamini. Wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji iku maujud fil lagwil yamini ing dalem nganggure sumpah. Wa manutawi sapane wong ku halafai kulamun sumpah sapa man. Sumpah mau Allah yaf'ala ing yen to orang lakoni sapa man. Orang lakoni syai'an ing suwiji-wiji tapi fa'ala mongko nuli nglakoni sapa man fa'ala mongko nuli nglakoni sapa man ghairahu ing liyane syai'. Ketika ada seseorang sumpah tidak melakukan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang lain, lam yahnas mongko ora nerjang sumpah sapa man. Ada seseorang sumpah tidak melakukan sesuatu, ternyata dia melakukan sesuatu yang lain. Nah, contohnya misalkan dia bersumpah
dia bersumpah dia tidak bersedekah 500.000. Jadi dia bersumpah, saya bersumpah saya tidak bersedekah 500.000. Tapi dia memberikan sesuatu tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk misalkan barang. Jadi dia tidak melakukan apa yang dikatakan sumpah tadi. Jadi dia misalkan ini, Zaid ini mengucapkan, saya bersumpah saya tidak bersedekah 500.000. Jadi disumpahi ini mau masalah uang 500.000, tapi dia bersedekah dalam bentuk makanan misalkan, atau dalam bentuk minuman, maka lam yahnas, maka dia tidak nerjang sumpah. Tidak dikatakan dia ini melakukan apa yang telah diucapkan sumpah tadi. Karena yang dia ucapkan itu 500.000. Lah sedangkan yang dia lakukan adalah sedekah air mineral atau makanan. Beda iki mau. Waman utawi sapane wong halafa iku lamun sumpah sapa man sumpah mau alla yaf'ala ing yen to orang lakoni sop waman utawi sapane wong halafa iku lamun sumpah sapa man sumpah ala fi'li amroini ing ngatasé nglakoni perkara loro. Jadi dia sumpah dua perkara. Fa fa'ala mongko nuli nglakoni sapa man ahadahuma ing salah sijine amroini. Jawabe piye? Lam yahnas mongko ora nerjang sumpah sapa man. Ketika ada seseorang sumpah tidak melakukan dua perkara. Contohnya, wallahi la albasu hadaini saubaini. Itu dalam syarah. Demi Allah saya tidak memakai dua pakaian ini. Jadi ada pakaian dua, merah dengan kuning. Terus dia sumpah, demi Allah saya tidak memakai dua pakaian ini. Tapi fa fa'ala ahadahuma, tapi dia memakai salah satunya. Misalkan sing kuning, sing merah enggak dipakai, maka lam yahnas, maka dia tidak menerjang sumpah. Jadi enggak masalah mau. Jadi yang disumpahkan ada dua pakaian mau misalkan pakaian merah dengan kuning, tapi yang dia pakai itu ternyata yang kuning, maka dia tidak dikatakan melanggar sumpahnya, tidak mau. Nah seperti halnya tadi dia yang pertama tadi dia sumpah tidak melakukan sesuatu, tapi malah dia melakukan sesuatu yang lain, itu tidak dikatakan menerjang sumpah mau. Qauluhu aman utawi sapane wong wa kafaratul yamini. Nah, qauluhu wa kafaratul yamini utawi kafarohe sumpah. Huwa iku utawi kafaratul yamin. Huwa iku utawi wong kang sumpah mukhayyarun iku den sekarep milih. Fiha ing dalam kafaratul yamin. Ning dibaina salah sati asya ing dalam antarane telu pira-pira perkara. Jadi tadi dijelaskan bahwa waman halafa bisodakoti malihi, ketika ada orang sumpah harta yang disodakohkan. Ketika dia memilih antara dia memberikan sodakoh berarti 100.000 atau dia membayar kafaratul yamin, membayar kafarohnya sumpah. Lah nek kafarohnya sumpah pertama, nah iki boleh memilih salah satu dari tiga. Itki rokobatin rupane merdekaake budak, sifate budak mukminatin ingkang mukmin, ingkang mukminah. Yang pertama dia memerdekakan budak yang mukminah. Lah zaman sekarang di Indonesia tidak ada budak. Terus bagaimana kafaroh sumpahnya iki mau? Nah iki masih ada solusi yang kedua. Au it'ami asyarati masakina utawa aweh mangan 10 pira-pira wong miskin. Kula miskinin ing saben-saben wong miskin, kula miskinin ing dalem saben-saben wong miskin mudan ing sakmut. Au kiswatihim utawa nyandangi masakin sauban ing pakaian. Jadi atau solusi yang kedua, kafarah yamin bukan memerdekakan budak, wong di Indonesia sudah tidak ada budak, tapi memberi makan 10 orang miskin, yang tiap orang miskin itu 1 mut. 1 mut beras itu kurang lebih 6,7 on. Jadi 1 mut itu kurang lebih 6,7 on beras. Lah, itu diberikan setiap orang miskin. Sedangkan ini ada 10 orang miskin. Jadi 10 orang miskin dikali 6,7 on.
Nah, itu yang diberikan kafaratul yamin, kafarah sumpah tadi. Jadi misalkan tidak ada budak, masih bisa untuk memberi makan ke 10 orang miskin. Ini solusi yang kedua. Lalu misalkan enggak memberi makan orang miskin bagaimana? Solusi kedua, au kiswatihim sauban atau memberi pakaian kepada orang-orang miskin. Jadi 10 orang miskin diberi pakaian. Nah itu bisa solusi ketiga dalam kafarah yamin. Tapi menurut saya enak yang kedua, memberi makan. Jadi lebih murah daripada memerdekakan budak, lebih murah daripada memberi pakaian. Mau. Nah, paling 6 on berapa di Indonesia iki mau? Lebih murah iki mau. Tapi ketika tidak ada semua bagaimana? Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man. Sapa wong kang sumpah mau, sapa wong kang bayar kafarah, fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong kang bayar kafarah, fasyamu salasati ayamin, mongko wajib apa poso 3 pira-pira dina. Ketika memang memerdekakan budak sudah tidak ada budak di Indonesia untuk membayar sumpah, atau dia tidak mampu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada orang miskin, gak mampu, gak punya uang misalkan. Uangnya cuma cukup untuk makan dia dan keperluan sehari-hari. Gak cukup untuk bayar kafarah. Solusi terakhir adalah fa illam yajid fasyamu salasati ayamin. Puasa 3 hari untuk membayar kafarah. Jadi solusi terakhir ini lebih murah, tidak membayar apapun, tapi puasanya 3 hari, diniati bayar kafarah sumpah. Jadi artinya apa? Di masyarakat kita sumpah ketika dilanggar itu ada hukuman bayar kafarah. Bayar kafarah bayar kafarah piye? Mau tadi ada yang memerdekakan budak, ada yang memberi makan 10 orang miskin, ada yang memberi pakaian, ada yang puasa 3 hari. Nah, itu tinggal memilih mau. Jadi masalah sumpah memang perlu dihati-hati. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dalam sumpah mau. Dan sumpah pun itu ada lafaz-lafaznya. Wallahi, demi Allah, saya tidak melakukan ini misalkan. Billahi, atau misalkan menggunakan sifatnya Allah. Wa qudratihi, demi kekuasaan Allah misalkan. Itu bisa. Lah di masyarakat kita terkadang ada yang sumpah pocong. Nah itu tidak sesuai dengan fikih. Itu tidak dikatakan sumpah. Kalau ada orang yang mengatakan sumpah pocong itu dia dikatakan sumpah. Karena itu bukan nama Allah, bukan sifatnya Allah. Jadi nek sumpah harus sesuai dengan syariat. Tapi ketika sesuai dengan syariat, kok yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak melanggar maka ada kafarahnya tersendiri dalam sumpah. Lah di Indonesia kan enggak, amit jauh. Kadang orang sumpah punya adat. Engkau nek melanggar sumpah maka 7 keturunan. Nah, berefek pada demikian. Ada yang seperti itu punya adat. Tapi dalam fikih tidak ada seperti itu. Tidak ada hubungannya anak turun sampai 7 keturunan berefek dari sumpah tersebut, tidak. Secara fikih. Cuman ketika dia melanggar sumpahnya yang sesuai dengan kriteria ini tadi, maka dia ada kafarahnya sendiri. Membayar kafarah yamin ada 3 perkara, tinggal memilih saja. Itu di masyarakat kita perlu memang yang namanya kita ngaji dalam kitab takrib ini biar tahu, biar bisa membedakan.